Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syariati Muhammadin khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib Masjid Jenderal Sudirman yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sampai saat ini kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan nikmat itu tetap langgeng kita terima sampai kemudian akhir hayat kita nanti insyaallah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah diutus ke tengah-tengah umat manusia menyampaikan agama yang benar, agama yang hak, yaitu agama Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama terima kasih atas kehadirannya semuanya saja, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, termasuk juga kawan-kawan panitia yang telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga pengajian ini bisa berjalan dengan baik. Perkenankan saya melanjutkan pengajian kita di surat Ali Imran ayat ke-21. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita semua tahu bahwa hidup ini adalah perjuangan. Panjenengan semua sudah merasakan betapa hidup memerlukan perjuangan. Suami berjuang, istri demikian, mahasiswa, mahasiswi berjuang, siapapun hidup harus berjuang. Terlebih dakwah Islam merupakan jalan yang terjal, berliku, dan mengharuskan pengorbanan. Kalau kita ingat-ingat kembali ayat sebelumnya, terutama ayat 19, ayat itu menjelaskan tentang kebaikan agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Dengan cakupan kata Islam yang meliputi aslama, yang berarti tunduk, taat, setia, kemudian salima, yang bermakna pembebasan, lalu sulam yang berarti kemajuan, peningkatan, dan terakhir adalah assalam yang berarti perdamaian. Maka dengan makna-makna itu Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita pencapaian spiritual, menciptakan kultur dan budaya yang baik serta membangun peradaban. Itu ayat 19. Nah, karena kebaikan-kebaikan Islam tersebut, lalu kemudian datang ayat 20 memerintahkan kepada kita semua segenap umat manusia, khususnya umat Islam, dengan memberikan tugas kepada Nabi dan orang-orang beriman untuk mendakwahkan Islam. Kita masih ingat potongan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'aslamtum fakul a'aslamtum. Maukah kalian menjadi muslim? Fa in aslamu, jika kalian menjadi muslim, faqad ihtadau, sungguh kalian telah mendapatkan hidayah. Wa in tawallau, tapi kalau mereka kemudian berpaling, fa inna ma'alaikal balagh, tugasmu hanyalah menyampaikan,
tugasmu hanyalah mendakwahkan. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian pengantar sebelum kita masuk pada ayat 21. Ayat 21 sebagaimana yang tadi diumumkan berbicara seputar tantangan yang akan dihadapi oleh para pengemban dakwah. Ya, termasuk kita semua ini. Karena kemarin kita sudah menjelaskan bahwa kita semua adalah dai dengan kapasitas, dengan kemampuan yang masing-masing kita miliki. Di ayat 21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna biayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq, dan mereka membunuh para nabi, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, dan juga mereka membunuh orang-orang yang menegakkan kebenaran. Fabasyirhum bi'adzabin alim, maka kabarkanlah kepada mereka sesungguhnya azab yang sangat pedih telah menanti mereka semua. Bapak Ibu rahimakumullah, melalui ayat ini, ayat 21 surat Ali Imran, Al-Quran memetakan sikap dan cara berpikir mereka yang menjadi penentang dakwah itu. Sekali lagi, ayat ini memetakan sikap dan cara berpikirnya orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah, wabil khusus kitabul Quran. Pertama adalah alladzina au innal ladzina yakfuruna biayatillah, yaitu mereka orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, orang-orang seperti ini mesti selalu ada. Di zaman Nabi mereka teridentifikasi dengan sebutan kafir, musyrik, munafik. Itu nanti bisa kita baca di awal-awal surat Al-Baqarah. Di ayat-ayat itu menceritakan tentang sikap, karakter orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik. Nah, di masa sekarang, 3 kelompok yang menolak ayat-ayat Allah tersebut ya boleh saja memiliki nama yang berbeda-beda, tetapi ya pola berpikirnya sama, yaitu mereka semua menolak kemurnian Al-Quran dengan menyebutnya sebagai buatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada pula yang menganggap Al-Quran itu sebagai kitab yang meniru budaya dan peradaban sebelumnya. Dan itu nanti bisa kita lihat di surat An-Nahl ayat 103. Jadi tuduhan kepada Al-Quran ini juga beragam. Tetapi semua intinya sama, ingin menjatuhkan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Saya ulang, pertama tadi, Al-Quran atau diantara mereka ada yang menolak Al-Quran itu karena menyebut Al-Quran adalah buatan Muhammad. Itu bisa dilihat di surat Hud ayat 35. Ada juga yang menolak Al-Quran dengan mengatakan bahwa Al-Quran sesungguhnya kitab yang meniru peradaban yang ada sebelumnya. Nanti bisa dilihat di surat An-Nahl ayat 103. Mereka kemudian mengajukan bukti bagaimana ceritanya Quran dianggap sebagai kitab yang meniru peradaban di masa lampau. Misalnya ada kata Allah, ada kata saum, ada kata haji, bahkan ada nama-nama nabi dalam Al-Quran, yang itu semua sudah ada pada peradaban-peradaban lampau jauh sebelum diturunkannya Al-Quran.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah kalau kita ingin menanggapi hal-hal yang seperti ini, kita akan mengatakan bahwa sesungguhnya mereka yang menuduh Al-Quran seperti itu tidak menyadari bahwa syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu memang berasal dari sumber yang sama. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, yang perlu juga kita pahami adalah bahwa konsep Allah, meskipun kata Allah telah disebut di zaman pra-Islam, tetapi konsep Allah, konsep saum, konsep haji, termasuk juga nama-nama nabi yang dikenalkan oleh Al-Quran, itu berbeda dengan yang dipahami oleh umat-umat lampau terhadap kata Allah, kata saum, kata haji, termasuk juga terhadap nabi, nama-nama nabi yang juga ada di dalam Al-Quranul Karim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, misalnya kita lihat Al-Quran menyebut nama Ibrahim, yang nama itu dianggap telah ada jauh sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian Quran datang menyampaikan nama Ibrahim ini dengan penegasan bahwa Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, apalagi musyrik. Beliau adalah hanifam muslima. Di surat Ali Imran ayat 67. Maka Ibrahimu, bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudian wala Nasranian, walakin kana, melainkan Ibrahim adalah seorang hanifam muslima wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim juga sekali-kali bukan seorang yang menyekutukan Allah. Kalau Quran menyebut kata Daud juga sama. Al-Quran menggambarkan Daud sebagai seorang yang kuat, lagi soleh. Bisa dilihat di surat Shad ayat 17. Bukan seperti yang digambarkan pada peradaban-peradaban selain Islam, di mana Daud digambarkan sebagai sosok yang suka main perempuan. Na'udzubillah. Al-Quran menyebutkan isbir ala ma yakuluna. Muhammad, bersabarlah kamu terhadap caci makian mereka kepadamu. Wankur abdana Dauda dzal aidi innahu awwab. Ceritakanlah, sebutkanlah hamba kami yang bernama Daud yang memiliki kekuatan. Dia juga awwab, orang-orang yang selalu bertaubat. Demikian juga dengan Isa alaihissalam. Dalam peradaban masa lampau, Isa digambarkan sebagai orang yang mati. Yang mati karena adanya makar dari penguasa saat itu. Tetapi mari kita dengarkan bagaimana Al-Quran menggambarkan Isa alaihissalam, bahwa Isa alaihissalam tidaklah mati, melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Dan ucapan mereka yang mengatakan bahwa sungguh kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasulullah, padahal wa ma qataluhu, mereka sama sekali tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, dan mereka juga tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, tetapi yang mereka salib, yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengannya, dengan Isa alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jelas bahwa kalau ada kata, ada nama di dalam Quran yang kemudian dianggap sama dengan nama dan kata yang telah ada pada
peradaban-peradaban sebelumnya, kita meyakini bahwa nama itu, kata itu dipahami Al-Quran secara berbeda dengan yang dipahami oleh umat sebelum datangnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Penolakan lainnya dari alladzina kafaru itu adalah mendiskreditkan ajaran Al-Quran dengan menyebutnya sebagai kitab suci biang kemunduran peradaban. Mengapa mereka menuduh seperti itu? Karena mereka menyebut Al-Quran sebagai sumber ajaran perbudakan, sumber ajaran poligami, sumber ajaran perceraian, sumber ajaran intoleransi, dan mengabaikan hak-hak perempuan. Para penentang, orang-orang kafir tadi yang mendustakan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW itu melupakan sebuah fakta bahwa Al-Quran itu justru kebalikan dari semua yang mereka tuduhkan. Semua tuduhan-tuduhan tersebut bahkan telah dijawab oleh Al-Quran sendiri. Misalnya kita lihat Pak tentang bagaimana Al-Quran membantah tuduhan orang-orang kafir yang menganggap Al-Quran sebagai kitab yang menumbuh suburkan perbudakan. Kalau kita lihat justru Quran itu hadir untuk menghapuskan sistem perbudakan itu sendiri. Bisa kita lihat Al-Quran menyebut manusia secara keseluruhan tanpa terkecuali dengan istilah khalifah. Ini yang pertama. Jadi ini bukti bapak-bapak ibu-ibu bahwa di mata Quran tidak ada istilah perbudakan. Kita lihat ayatnya. Wa in qala rabbuka lil malaikati. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata, berfirman di hadapan para malaikat, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Sungguh aku akan menciptakan di bumi itu seorang khalifah. Siapa yang dimaksud seorang khalifah di situ? Tiada lain adalah Adam alaihissalam dan keturunan-keturunannya. Berarti kita semua ini tanpa memandang status sosial, tanpa membedakan pekerjaan, tanpa mengklasifikasikan warna kulit, bahasa dan lain-lain, kita semua adalah khalifah. Khalifah makhluk yang ditugaskan oleh Allah untuk memakmurkan kehidupan di atas muka bumi ini. Jamaah yang berbahagia, kita lihat Al-Quran juga menyebut manusia sebagai makhluk yang mulia, sebagai makhluk yang dilebihkan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam. "Wa hamalnahum fil barri wal bahri." Kami angkat mereka, kami mudahkan mereka untuk hidup di darat dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami berikan mereka rezeki yang baik-baik, makanan, minuman, semua yang mereka butuhkan kami siapkan. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan anak Adam itu dengan banyak hal dibandingkan dengan ciptaan kami yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita berpikir. Kita bisa menghitung-hitung apa kelebihan kita dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Kemarin di awal-awal kita mengkaji surat ini, kita sudah menyebutkan bahwa Allah memberikan kepada kita satu kekuatan yang super power, yaitu akal. Akal ini kemudian dilengkapi dengan indera. Akal dan indera ini kemudian dilengkapi lagi satu hal yang disebut dengan jiwa. Jadi kita ini ada jiwa,
ada badan. Jiwa ini nanti yang bisa berpikir disebut dengan akal. Jiwa ini nanti yang berperasaan yang disebut dengan qalb atau hati. Dan jiwa ini nanti juga yang punya giroh, punya keinginan yang disebut dengan nafsu. Jadi semua sudah lengkap. Ada jiwa, ada badan. Jiwa dilengkapi dengan akal, dengan qalbu, dengan syahwat. Kemudian badan kita ini dilengkapi dengan indera yang kita sebut dengan panca indera. Jadi sudah lengkap, Pak. Tidak ada makhluk lain yang lebih mulia, lebih sempurna dibandingkan kita manusia ini. Walaupun bentuk kita ya seperti ini, Pak, kecil-kecil, tapi kita juga bisa terbang, kita juga bisa menyelam, bahkan kita bisa lebih kuat daripada gajah dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi hampir tidak ada celahnya pada penciptaan Allah di manusia ini. Semua serba sempurna. Nah, kemudian kita lihat tahap berikutnya adalah misi Islam melalui zakat untuk membebaskan budak. Nah, tadi kita semua disebut Allah, disebut Al-Quran dengan istilah khalifah. Khalifah itu adalah makhluk yang mulia karena diberi misi, diberi tugas. Selanjutnya Al-Quran menegaskan walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak-anak Adam itu dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Sekarang datang lagi surat At-Taubah ayat 60 berbicara soal zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa banis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Di antara 8 asnaf zakat itu, satu di antaranya adalah membebaskan budak. Kalau Quran mengajarkan kepada kita perbudakan, tidak tentu atau sudah barang tentu Quran tidak memerintahkan bahwa salah satu asnaf zakat itu adalah untuk pembebasan budak. Cuma sekarang budaknya tidak ada, tetapi ayatnya masih ada. Lalu bagaimana itu, Pak? Ayatnya masih ada terus. At-Taubah ayat 60. Tetapi dan zakat juga ada terus. Zakat ini dari tahun ke tahun semakin bertambah nominalnya. Tetapi asnaf-asnaf zakat ini, dari 8 asnaf zakat, satu yang selalu jadi pertanyaan, budak. Gimana dengan budak? Budak kan sudah tidak ada. Berarti asnaf zakat tinggallah 7, tidak lagi 8. Yang kurang adalah pembebasan budak. Kadang-kadang saya juga berkomentar bahwa budak di masa Nabi itu adalah orang-orang yang tidak punya harga diri. Dipekerjakan 24 jam sekalipun tidak boleh protes. Diperintahkan apapun tidak boleh membangkang. Intinya kemerdekaannya telah dibeli oleh tuannya. Kalau masa sekarang memang budak ya sudah tidak ada. Tetapi hal-hal yang kira-kira mirip-mirip dengan kondisi budak itu ya tentu masih ada. Siapa mereka? Ya orang-orang yang tidak punya keleluasaan di dalam mencari hidup. Orang-orang yang punya banyak keterbatasan. Bahkan kadang-kadang saya mengatakan bahwa di zaman ini, zaman yang mendewakan ijazah begitu ya. Meskipun dalam kasus-kasus tertentu rupa-rupanya ijazah juga tidak penting begitu ya Pak ya. Tetapi secara umum kita hidup di zaman yang mendewakan ijazah. Kalau kita bekerja Pak, tanya anak-anak kita itu,
pekerjaan apapun yang diinginkan, selalu yang ditanyakan adalah punya ijazah apa. Bahkan sekedar untuk menjaga toko, menjaga pom bensin, juga yang ditanyakan adalah ijazah. Sehingga kadang-kadang saya juga menyimpulkan bahwa di antara indikator kondisi budak yang dihadapi oleh manusia modern itu adalah mereka yang tidak punya akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Betul-betul mereka bekerja dengan kekuatan penuh, tetapi gajinya, hasilnya sangat sedikit. Ditanya kenapa? Ya karena tidak punya ijazah. Bisanya bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu asnaf zakat wa fir riqab, pembebasan budak itu bisa dialokasikan pada hal-hal yang tadi sudah kita sebutkan. Jamaah yang berbahagia, selanjutnya kita lanjut mengenai isu yang lain, poligami misalnya. Poligami itu memang ada dalam Quran, Pak. Tetapi itu bukan perintah. Ayat-ayat poligami di dalam Quran itu adalah lebih banyak pada solusi, bukan pada konsep pokok yang ditawarkan Al-Quran. Karena dalam konteksnya ayat-ayat poligami itu berkaitan dengan kondisi yang misalnya dianggap sebagai darurat sosial. Kan begitu Pak, ayat poligami turun kan setelah terjadinya sebuah peperangan yang peperangan itu menyebabkan surplus janda, surplus anak yatim. Karena itu turunlah ayat yang memerintahkan untuk membuka peluang untuk beristri lebih dari satu. Tapi sekali lagi konteksnya adalah untuk menyelamatkan anak-anak yatim. Jadi tidak bisa Quran dituduh sebagai kitab yang menyuburkan perpoligamian. Tuduhan yang lain berkaitan dengan perceraian misalnya. Quran tidak memerintahkan kita bercerai. Hanya saja kalau sebuah keluarga tidak ada lagi solusi, tidak ada lagi jalan tengah, Quran memberikan celah terjadinya perceraian. Itu pun perceraian dilakukan dengan cara yang baik, yang baik-baik. Ya, seorang bapak tetap membiayai anaknya dan seterusnya. Berkaitan dengan tuduhan intoleransi, Al-Quran saya kira banyak mengajarkan kasih sayang kepada sesama manusia. Ya, bahkan kalau kita lihat di surat Al-Kafirun, itu adalah ajaran Quran yang sangat toleran. Lakum dinukum waliyadin. Ya agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Di situ tidak ada perintah untuk membunuh orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kaitannya dengan tuduhan pada sistem pewarisan yang dianggap tidak menghargai perempuan. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu kita pahami bahwa ayat-ayat waris dalam Al-Quran ini termasuk ayat-ayat yang multitafsir. Ya, multitafsir. Ada yang menganggap hitungan-hitungan atau pembagian waris di dalam Quran itu ya seperti itu adanya. Tetapi jangan lupa, ada juga yang beranggapan bahwa sesungguhnya ayat-ayat waris datang itu tujuannya justru ingin mengangkat derajat kaum perempuan. Karena sebelum Quran datang, perempuan tidaklah mendapatkan harta warisan. Bahkan perempuan itu diwarisi Pak di zaman praturunnya Al-Quran. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi saya kira tuduhan-tuduhan tadi bisa semua dibantah satu persatu. Yang kedua, karakter orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah itu adalah wa yaqtulunan nabiyyin. Mereka membunuh para nabi. Jadi tatkala penolakan terhadap dakwah Islam tidak cukup dengan mendustakan kitab sucinya,
langkah berikutnya adalah membunuh para penyerunya. Dan penyeru utama daripada semua kitab suci itu adalah para nabi. Ini nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 87 dan 91. Nah, dalam konteks pewahyuan, penyerunya adalah para nabi. Tetapi mengenai nabi-nabi siapa saja yang dibunuh oleh orang-orang kafir itu, Al-Quran tidak banyak menyebutkan secara eksplisit. Informasi soal itu nanti malah bisa kita jumpai dalam kitab-kitab tafsir klasik. Di sana disebutkan sekian nama-nama nabi yang telah dibunuh oleh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, setelah kematian para nabi, ternyata dakwah Islam tidak serta-merta berhenti. Kitab sucinya didustakan, nabinya dibunuh, tapi ternyata ajarannya tidak hilang. Ajarannya tidak mati, terus saja berkembang. Maka langkah selanjutnya adalah mereka membunuh para pewaris-pewaris nabi. Siapa pewaris-pewaris nabi itu? Mereka adalah para ulama. Mereka inilah yang menyampaikan konsep keesaan Allah di tengah-tengah masyarakat. Mereka inilah yang menyampaikan kabar gembira. Mereka ini yang menyampaikan berita atau ancaman peringatan kepada orang-orang yang membangkang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah isya, Pak? Belum? Nah, kita lanjutkan sedikit kalau begitu. Nah, innal ulama'a hum warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, maka kadang-kadang menjadi ulama itu juga harus siap dengan tantangan-tantangan dakwah seperti yang dikabarkan oleh Al-Quran itu. Ulama adalah mereka yang memiliki kapasitas keilmuan dalam menjelaskan ajaran-ajaran Islam, berakhlak karimah, serta memiliki daya juang yang tinggi. Jadi syaratnya 3 itu, Pak. Ilmunya mumpuni. Yang kedua, akhlaknya baik. Yang ketiga, punya daya juang. Tapi kalau tidak punya daya juang, hanya berilmu, akhlaknya baik, tapi tidak punya daya juang, berarti bukan ulama. Yang disebut ulama hanyalah mereka yang memiliki daya juang dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Yang ketiga atau yang terakhir dari karakter orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu adalah wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti. 1, mendustakan kitab suci. Yang kedua, membunuh para nabi. Yang ketiga, membunuh pewarisnya para nabi. Yang keempat adalah wayaqtuluna, mereka membunuh orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Hati-hati, Pak. Meskipun kita ini bukan nabi, bukan ulama, tapi kita hanyalah orang yang ingin menegakkan kebenaran. Hati-hati, kita juga mendapatkan apa yang diberitakan oleh Al-Quran, bahwa ada orang yang wayaqtuluna alladzina ya'muruna bil qis. Nah, karena kenapa? Mereka inilah al-qisti, inilah yang menjadi sandungan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, mereka adalah orang-orang yang menegakkan kebenaran meskipun bukan nabi dan bukan juga ulama. Kebenaran adalah nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Baik itu dalam bentuknya yang khair, yang disukai orang-orang pada umumnya. Ataupun yang berbentuk al-husnu, yaitu semua yang bermanfaat. Ataupun kebenaran yang disebut dengan ma'ruf, yaitu kebaikan yang bersifat lokal. Ataupun al-haq, yaitu lawan dari kebatilan. Semua ini adalah bagian-bagian inti dari kebenaran yang harus kita perjuangkan, harus kita dakwahkan. Jadi kebenaran itu masih punya turunan-turunan juga. Ada khair, ada al-husnu, ada ma'ruf, bahkan ada al-haq. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir, untuk kita kemudian merespon sikap orang-orang kafir yang tadi mendustakan ayat Allah,
membunuh para nabi, termasuk membunuh para ulama, termasuk membunuh orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, maka ada satu berita gembira dari Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim. Mereka bisa membunuh, mereka bisa menganiaya, mereka bisa berbuat hal-hal lain yang itu menodai dan mengingkari rasa kemanusiaan setiap manusia. Tetapi sampaikan kepada mereka, fabasyirhum bi'adzabin alim, bahwa Allah menyiapkan azab yang pedih untuk mereka. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apapun kondisi kita tidak perlu sedih, ya, tidak perlu minder. Yang jelas kita semua ini adalah dai-dai Allah dengan tugas kemampuan kita masing-masing. Selama kita berikrar sebagai seorang muslim, maka selama itu pula kita sebagai dai-dai Allah, dai-dai agama Islam, agama yang dimuliakan oleh Allah. Saya kira cukup di surat Ali Imran ayat 21 ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf dari saya apabila ada hal yang kurang pas. Kita akhiri bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.